pekerjaan usaha kita. Kasih karunia. Nah kalau kita hidup di dalam kasih karunia, demi kasih karunia, Tuhan ini yang melengkapi untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Jadi suami yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, bahkan dia jadi suami yang bisa bertanggung jawab. Dia bisa mencintai pasangannya, istrinya, walaupun kenyataan yang dia harapkan, yang dia impikan dari istrinya tidak seperti itu. Saudara waktu mau menikah saudara kan punya impian, wah besok pasanganku, suamiku, istriku seperti ini. Tapi pada kenyataan setelah menjalani kan tidak semua apa yang kau harapkan ada. Tapi karena kasih karunia Tuhan, maka saudara bisa jadi suami yang baik. Jadi suami yang bertanggung jawab. Demikian juga seorang istri. Ketika dia hidup dalam kasih karunia Tuhan, maka dia bisa jadi istri yang baik. Istri yang jadi berkat bagi suaminya. Sekali lagi bukan karena usaha perjuangan kita, karena kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa menerima kekurangan dari pasangan kita. Kita bisa melakukan apa yang terbaik bagi pasangan kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Lalu dalam segala hal, termasuk saudara sebagai seorang pengusaha, seorang pemiliki karyawan, saudara sebagai kepala saudara sekalian. Kalau saudara jadi pemimpin yang dipenuhi dengan kasih karunia, Anda memimpin di dalam kasih karunia, bukan otoriter, bukan memeras, bukan mengancam. Kan banyak sampai itu. Kalau kamu dan nurut, ya sudah keluar aja. Ikan mengancam saudara ya. Bukan seperti itu, beda. Kalau pemimpin yang dipenuhi kasih karunia saudara sekalian, ketika dia memimpin, dia menyuruh saudara tidak dengan ancaman. Kalaupun karyawannya melakukan kesalahan, pemimpin yang punya kasih karunia bukan terus langsung. Kamu melakukan kesalahan, ini perusahaan rugi segini, potong gaji. Wow, beda saudara. Kenapa kamu salah kalau punya kasih karunia ya? Ya Pak ini begini. Besok jangan begitu lagi ya. Pasti beda saudara ya, beda. Ketika demikian saudara, melakukan demikian beda. Seorang yang memiliki kasih, hidup dalam kasih karunia, ya. Misalnya seorang pengusaha saudara ya, sudah punya karyawan, punya sapam. Kalau saudara datang, pasti sapamnya kan bukakan pintu, lalu memberi hormat, ya, mempersilahkan, masuk mobilnya atau apa saudara. Bahkan kalau dia dari jarak jauh pun lari-lari untuk membuka. Nah, kalau saudara jadi bos, tapi jadi bos yang egois, tidak memiliki kasih karunia, dan begitu sapamnya tidak buka-buka di bel, tidak buka-buka, begitu dibukai, kemana saja kamu? Dasar malas. Siapa namamu? Saya mau bilang pimpinanmu biar dipotong gaji. Seperti, tapi beda saudara ya. Orang pemimpin yang punya kasih karunia. Kalau pintu dibukakan, ya dibuka. Terima kasih Pak. Ketemu, bagaimana Pak? Sehat-sehat? Sehat. Keluarga baik? Baik. Ya puji Tuhan. Saudara, ketika kalau dia sakit, juga kalau ada kata sempat ditengok saudara. Saudara, orang yang demikian beda. Beda, kalau ada kerusuhan saudara sekalian, kalau bos tadi yang bentak-bentak, kok ada kerusuhan, ngopong, bilani, terserah. Terserah, tapi beda. Kalau dilakukan dengan baik saudara, enggak, saya jaga, siap berkorban. Udah beda saudara, itu dalam kasih karunia. Saya senang saudara ada teman, dia saksi sama saya. Dia punya usaha ya, satu usaha, lalu karyawannya sudah kerja cukup lama. Tapi dia ingin jadi berkat bagi karyawannya.
Setelah sekian lama kerja, karena kemudian ajak mereka wisata. Tidak tanggung-tanggung, ngajak wisatanya kan sekarang enak ya. Cari yang promo-promo, kembali promo, saudara sekalian. Wah, berapa, jadi kan karyawan cukup banyak. Jadi 2 gelombang apa 3 gelombang. Ini pertama yang diajak siapa? Nah, ke Bali, misalnya saudara sekalian. Atau, wah ini promo di luar negeri, Malaysia atau di Singapura pas ada diskon besar. Nah, diajak saudara. Sampai karyawannya tuh ketika naik pesawat, itu sampai berkata, tidak pernah bermimpi untuk naik pesawat saja, tidak pernah mimpi, tidak berani mimpi untuk naik pesawat. Apalagi ke luar negeri. Saudara, lalu kan dibawa, bosnya juga ikutnya. Nah setelah sampai di tempat wisata, bosnya semoto, ayo ke Stantan. Saudara, itu meninggalkan hal yang baik. Jadi dia cerita sama saya, kalau saya pergi, saya sama keluarga, seluruh saya pergi, usaha saya tinggal, jalan baik. Tidak ada masalah saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran. Maka hidupmu ada dalam kasih karunia demi kasih karunia akan menyertai hidup saudara. Ada saudara sekalian, siapapun saudara. Jadi saudara, hiduplah dalam kebenaran itu. Kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan di pihakku titik, Tuhan itu di pihak kita saudara sekalian. Jangan mau diubah. Iblis selalu akan menggoda ketika kita dalam keadaan terpuruk, atau iblis akan berkata, mana kalau Tuhan menyertai, dan bahkan firman Tuhan berkata, sudah mengalahkan. Mana buktinya? Terus kemudian sakit saudara. Kebenaran firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya semua sakit penyakit sudah disembuhkan. Ya. Oleh kuasa bilurnya sakit penyakit disembuhkan. Itu kebenaran. Tapi ketika kita masih sakit, kebenaran tetap kebenaran. Jangan terus, wah mana buktinya? Wah ini berarti tidak benar. Saudara, kalau seperti itu, saudara jadi terpenjara, ya. Tapi tetap, walaupun masih belum sembuh, belum sakit penyakit belum sembuh, tetap percaya. Bilur Tuhan menyembuhkan. Aku sudah disembuhkan. Nah, terus nek mati piye? Saya doakan seringkali malah mati saudara ya. Bukannya sembuh tapi pulang ke rumah Bapak di surga. Tapi yang penting dia pada waktu setelah didoakan, sudah sekalian ada damai sejahtera. Pulang ke rumah Bapak di surga. Satu kali saya diminta saudara ya, diminta untuk doakan. Ya sudah di rumah sakit di Murardi situ. Ketika itu saya datang, lalu itu yang didoakan adalah ayahnya ya. Saya datang, omnya itu sudah duduk sendiri ya. Ya sudah, saya ngobrol-ngobrol, kemudian karena anaknya sudah pesen, Pak nanti tolong ya, papa saya dibaptis begitu. Nah, setelah ngobrol, saya tawari, Om mau enggak dibaptis? Oh enggak usah, jangan sekarang, nanti kalau saya sehat aja. Kalau sudah sehat saya baptis. Oh ya sudah, kan enggak boleh dipaksa ya, karena enggak mau ya sudah. Ya sudah saya pulang, saya mau ngomong sama anaknya, papamu enggak mau dibaptis kok. Saya sudah doakan. Ya pulang. Tapi besoknya pagi dibel lagi. Pak, papaku mau dibaptis. Loh, kok mau dibaptis? Iya semalaman udah bisa tidur. Gelisah. Hatinya enggak tenang. Lalu saya datang lagi. Terus ngobrol, terus mau dibaptis? Ya mau. Saya baptis karena itu kan sakit, jadi baptisnya enggak selam ya. Kalau diselam malah kok di masalah saudara ya. Jadi saya baptis, nanti kalau sembuh, nanti baptis selam ya, untuk baptis. Ya saya baptis saudara. Lalu saya pulang. Lalu besok paginya saya dibel lagi. Ya sama anaknya. Papa saya sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Walah saya kaget saudara ya. Kemarin bisa duduk, waktu dia saya baptis masih duduk sendiri saudara. Bukannya dibangunkan, begitu enggak. Tapi
anaknya cerita setelah dibaptis, ayahnya tenang dan pulang ke rumah Bapak di surga. Sudah bersama dengan Tuhan, sembuh total saudara. Jadi saudara, kebenaran tetap kebenaran. Kenyataan itu bukan kebenaran. Yang benar adalah firman Tuhan. Kenyataan bukan kebenaran. Nah, harus jangan sampai keliru saudara. Tetap saudara pegang kebenaran. Itulah iman. Ya, itulah iman yang besar. Adalah kau percaya kepada firman Tuhan sekalipun itu belum terjadi dalam hidupmu. Tapi itulah kebenaran. Kan itulah yang Tuhan lihat sebagai kita memiliki iman yang teguh. Ya. Jadi jangan tergoyah ya, kenyataan beda dengan apa yang kita alami. Sudah hidup dalam kasih karunia. Tadi saya renungkan banyak sekali di dalam Alkitab contoh dapat kasih karunia. Tapi sayang, mereka meninggalkan kasih karunia. Menjauh dari kasih karunia. Kalau menjauh dari kasih karunia, timbullah akar pahit pisah. Yang kita perhatikan kalau sekarang ya, zaman-zaman sekarang, kalau yang meninggalkan Yesus, dulunya pengikut Kristus, begitu meninggalkan Kristus saudara, dia meninggalkan kasih karunia, timbul kepahitan. Maka dia menjelek-jelekkan Tuhan Yesus. Dan dia sudah ngomongnya tidak sesuka-sukanya. Ya, itu saudara. Kita lihat Alkitab begitu banyak contoh. Simson, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Jadi orang yang kuat, orang yang perkasa. Dengan tulang rahang aja, dia bisa menghancurkan musuhnya ribuan orang. Dengan rahang. Dia kuat saudara. Pintu gerbang yang masih tertanam kokoh itu dijebol, dipikul, dibuang. Benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu kasih karunia Tuhan. Tapi sayang, dia meninggalkan kasih karunia Tuhan dengan nafsunya. Ya, dengan perempuan yang tidak seiman saudara. Akhirnya dia harus mengalami kehilangan kasih karunia sampai dibutakan. Ya. Ini orang yang jadi nasir, sudah diberi Tuhan kasih karunia yang begitu luar biasa, tapi meninggalkan. Ya. Lalu saudara bisa lihat juga, siapa lagi saudara? Yudas. Yudas dapat kasih karunia Tuhan. Dia menjadi salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Lalu waktu Tuhan Yesus mengutus muridnya dua orang, ketika mereka kembali, Tuhan, kami bisa mengusir setan, menyembuhkan. Loh, Yudas ikut loh. Dia kan salah satu muridnya. Dia mengalami kasih karunia Tuhan. Dia juga ikut ketika Tuhan 5 roti 2 ikan itu, Tuhan memecahkan kemudian membagikan pada muridnya. Mereka ikut melakukan, mereka meliput saudara, ngalami mujizat. Tapi sayang, meninggalkan kasih karunia, menjual Yesus untuk mendapatkan uang hanya 30 keping perak. Saudara. Kehilangan kasih karunia Tuhan. Lalu saudara, saya tadi juga ingat seorang raja yang namanya Raja Asa. Ketika dia mendapat kasih karunia, dia taat saudara sekalian kepada perintah Tuhan. Tuhan membuat dia menang ketika diserang sama Sera orang Ethiopia 1 juta. Pasukan 1 juta dengan 300 kereta. Lalu dia punya pasukan cuma 300.000. Sepertiganya. Tapi dia mengandalkan Tuhan, bersandar pada Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan. Tapi ketika dia sudah jaya, saudara, dia sudah kemudian dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan berkati selama 35 tahun tidak perang. Dan negaranya diberkati. Sukses semua, menyenangkan. Diserang sama
saudaranya sendiri, yaitu Israel, saudara. Lalu saudara dia cari bantuan dari bangsa lain, Aram, Ben Hadad. Datanglah hamba Tuhan mengingatkan dia, kamu tidak ingat dulu musuhmu 1 juta, Tuhan memberi kemenangan. Sekarang kamu menghadapi musuh yang lebih kecil, kenapa kamu tidak mengandalkan Tuhan, tidak bersandar pada Tuhan, bersandar pada orang lain. Marah dia. Nah, karena dia sukses ya, jadi orang besar, begitu ditegur malah marah saudara ya. Bukannya bertobat, marah dia. Sama hamba Tuhan ini saudara. Begitu marah saudara, akhirnya dia kena sakit. Sakit saudara, kakinya sakit atau sakit ya. Dan dia tidak cari Tuhan, tapi cari tabib. Nah, itu orang kalau menjauh dari kasih karunia Tuhan, meninggalkan kasih karunia Tuhan. Kan dia panggil kehilangan. Mestinya dia balik kepada Tuhan. Lalu juga Raja Uzia. Raja Uzia ini juga diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Lalu dia ada seorang ahli yang bisa membuat senjata dengan luar biasa. Dia mendapat kemenangan, akhirnya jadi tinggi hati. Ya. Lalu dia mau memberikan korban di bait Allah. Ditegur sama para imam di situ. Ini bukan bagianmu. Marah saudara, begitu marah saudara, langsung kusta datang. Dan akhirnya dia harus diasingkan. Jadi saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus penuh dengan kasih karunia. Dan ketika kita sudah menerima Yesus, kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Jadi apapun kenyataan yang kita hadapi, tetap kita, Alkitab firman Tuhan itu lebih benar daripada segala sesuatu yang kita bisa lihat. Allah itu sumber kasih karunia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 27. Karena Apollos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Ya. Jadi ini saudara Apollos ini ketika diutus oleh kasih karunia Tuhan, dia jadi orang yang berguna. Jadi orang yang berarti, yang dibutuhkan. Nah, biarlah saudara jadi orang yang dipenuhi kasih karunia, saudara dibutuhkan. Ya. Dibutuhkan dalam keluargamu, dibutuhkan orang di sekitar saudara. Tapi ketika kita benar hidup dalam kasih karunia Tuhan itu benar nyertai. Saya sendiri tidak pernah mikir saudara, tidak pernah bayangkan, tidak pernah mimpi kalau saya jadi hamba Tuhan. Karena saya sendiri orangnya dasarnya pendiam dan pemalu. Saya sama istri saya tuh sama-sama pendiam. Jadi rumah tangga saya tuh banyak diamnya daripada ngomongnya, saudara. Karena sama-sama pendiamnya, ya. Jadi kalau saya tidak diajak ngomong dulu, saya tidak ngomong, saudara ya. Tapi kalau khotbah sudah ngomong terus. Tapi itu saudara, nah ketika saya sudah cukup usia kan saya sudah berdoa, minta pada Tuhan, Tuhan kasih jodoh. Nah, Tuhan itu baik saudara ya. Saya ketemu jodoh saya ya di gereja ini, di keluarga Allah. Ya. Nah istri saya ini full time. Ya. Jadi saya Tuhan taruh ya. Jadi awal saya ketemu dia belum ada daya, belum tertarik saudara. Jadi tetapi ketika saya berdoa, saya semakin mendekat, terus kemudian Tuhan taruh dalam hati ya. Sehingga saya jadi jatuh cinta sama dia. Nah, saya bersyukur dapat dia. Nah, sudah waktu saya mau merit kan
yang berkati Pak